namanya individual tray untuk melakukan border molding. Setelah border molding itu dicetak, setelah dicetak dapat model kerja baru buat galangan gigit. Itu tahapannya ya, nanti dibuka lagi slide-nya. Kemudian kalau sudah punya individual tray, kita kan try in di pasien. Nama tahapannya adalah base plate trimming. Jadi kita mau men-trimming di mana posisi individual tray ini ada 2 mili di bawah mukosa bergerak dan tidak bergerak. Jadi caranya tuh masukkan, setelah ini dicuci bersih ya, ini dimasukkan ke dalam mulut pasien. Nah, kalau di pasien itu kita akan melakukan trimming. Jadi base plate trimming itu digerakin, kalau bukal diturunin ke bawah gitu, tap ya. Dicek apakah pada saat kita menggerakkan pipi, bibir itu ada yang lepas apa enggak, apa dia terjatuh individual tray-nya misalnya ya. Awalnya dia stabil, awalnya dia retentif, terus kita gitu lepas, berarti ada yang kepanjangan di daerah tersebut. Di daerah yang kamu gerakin itu dikurangin dengan pressure sampai dia diem. Berarti kalau sudah dia diem, dia tidak mengenai mukosa bergerak dan tidak bergerak. Itu yang kita harapkan ya. Sama ini tak, kemudian juga di depannya juga tak gitu ya. Handle ini diperhatikan, jangan sampai handle-nya sebenarnya udah kena bibir sampai bibir yang buat dia jatuh gitu. Jadi handle tuh nggak boleh mengenai bibir sebenarnya gitu, ya. Jadi diginiin, tidak lepas kayak gini, retentif, oke. Kamu lanjutkan untuk border molding. Ini bisa dilanjutkan, tapi kita coba dulu yang bawah ya. Yang di bawah tuh lebih mobile dia biasanya. Nih dipasang, kemudian sama ya. Diginiin, apakah dia tung gitu. Kalau dia masih bergerak, berarti harus dikurangi sama tahapannya. Tambahannya adalah lidahnya bergerak kiri kanan. Pak, Bu, gerakin lidahnya ke kiri. Waktu dia gerakin ke kiri, biasanya yang kanan tuh akan terungkit. Kalau seperti itu berarti harus dikurangi juga di bagian lingualnya. Sampai dia diem, waktu bergerak kiri kanan tuh dia diem. Nah, ini lama loh tahapannya. Kemudian yang kalian harus pastikan semua jaringan atau anatomis itu harus ditutup. Kalau bawah yang sering terlewat adalah retromolar pad. Sering banget retromolar pad tuh nggak kecetak pada saat model studi. Akhirnya waktu kalian buat individual tray yang memang open dia di bagian sana, selanjutnya akan salah terus. Tuh. Itu yang harus diperhatikan ya untuk yang bawah. Yang belakang juga tuber itu harus ketutup semuanya. Kemudian yang saya lupa yang atas, tambahan untuk yang atas adalah minta bapak atau ibu pasiennya bilang gitu. Vibrating line-nya tuh kan akan bergetar. Lepas nggak ini? Pada saat dia bilang gitu ya. Kalau lepas biasanya ada yang kurang ceket di bagian belakang atau dia mengenai terlalu jauh gitu. Terus pasien juga tidak bisa menelan, berarti harus dikurangin di sini. Itu ya. Itu poin-poinnya ya. Jadi kalau sudah ini fix, sudah bagus, maksudnya udah retentif dan stabil, kita mulai dengan border molding. Jadi kalau sebelum border molding ya, ini harus dikurangin dia 2 mili, dipotong nih. Ini 2 mili. Untuk tempatnya si green stick compound. Potong ya 2 mili, bantuin saya potong. Ayo, masa motong aja nggak bisa di sini supaya nggak jatuh kemana-mana. Ini loh pakai. Jadi nanti ini kan semua dihilangin dulu ya. Nanti yang lain boleh dihilangin ya dari sekarang. Nah, anggaplah ini udah dihilangin ya. Ada yang udah dihilangin? Belum ada.
ya. Jadi kalau kita mau border molding, teorinya itu kan harus tetap dia di suhunya biar meltingnya, jadi dia tetap agak cair gitu. Sebenarnya dia dihangatkan dengan air suam-suam kuku, tapi kan susah, kita pakai aja yang ada ya. Nah, ini aja yang atas ya. Ini minta tolong. Ya nggak apa-apa. Kita mulai per segmen ya, jadi incremental ya. Nah dia kalau kita biarin agak lama udah ini dia udah agak keras. Kemudian bisa dibantu dengan ini mas baru. Bisa ditambah kalau dia agak. Nah ini nggak boleh sampai tumpah ke bawah gini ya. Kalau dia sudah dikurangin, biasanya dia tidak akan melebar karena kan dia udah ada batasnya. Kalau dia agak melebar berarti naikin lagi kayak gitu. Harus pakai handscone ya. Sampai dia lunak. Ini nggak boleh standing. Terus dicelupkan supaya dia tidak terlalu panas. Terus masukin lagi. Kalau di pasien itu kan langsung dia di vestibulumnya, tinggal gerakannya kan pasif dari kita, ditarik ke bawah, ditarik keluar, sama ke dalam, keluar ke bawah ke dalam kayak gitu. Terus ya itu trimming gerakan pasif. Kalau gerakan aktif berarti minta pasiennya senyum bu, atau pak, gitu, kayak gitu ya. Jadi buka lagi di slide saya udah ada ya yang dulu. Itu ada gerakan-gerakannya yang apa aja harus gini ya. Kemudian harus dilihat. Nah setelah itu dibuka. Nah ini kan kita nyentuhnya ini hasilnya kayak gini ya. Kalau di pasien dia akan membulat terus warnanya doff. Itu berarti dia sudah menyentuh daerah yang kita inginkan, berhasil mencetak daerah yang kita inginkan. Warnanya doff, tidak ada undercut, dia membulat kayak gitu. Itu hasilnya. Kemudian kalau sudah misalnya di bagian bukal, kita lanjut ke lanjut kan segmental ya. Jadi setengah-setengah, jadi di bukal dulu, labial dulu gitu. Sampai bagian labial sama ya kan dipanasin, kemudian di kasih air dikit supaya nggak panas, dimasukin. Kemudian gerakan pasifnya turun, keluar, sama ke dalam gitu. Ya, jadi kita mau membentuk daerah, kita inginnya mencetak daerah peripheral seal dengan menambahkan green stick compound dan gerakan aktif dan pasif itu. Jadi harapan kita dengan mencetak peripheral seal hasilnya kedap, ya vakum dia hasilnya. Kemudian semua gerakan aktifnya itu diminta disebutkan, diajarin pasiennya, sebutkan ini bu, gitu. Sampai dia bagus membulat semuanya baru pindah ke belakang gitu ya. Semua nih. Nanti coba ya. Buka slide-nya. Di buku pedoman itu juga sudah ada penuntun, itu saya udah cantumkan. Kemudian lanjut. Sampai nanti di bagian AHA line. Di bagian palatal ya. Ini mana gerakannya? Ada yang tahu nggak? Sebutkan AHA, terus kalau saya ditambah biasanya dengan menit. Hati-hati ya. Jangan merusak properti di sini. Kalau dia benar, biasanya kalau sudah benar gerakanmu, dia itu bukan membulat di sini, tapi dia kayak landai kayak gini biasanya. Landai gini mengikuti daerah di depan vertebrating line kayak gitu. Ya, kalau dia masih bulat ada undercut berarti masih salah.
harus diulang lagi gerakan. Kalau itu di palatal hanya bisa gerakan aktif dari pasien gitu, nggak ada gerakan pasifnya gitu ya. Ini buka ya nanti ya, mau nunjukin tuh buka. Kemudian selanjutnya kan setelah ini selesai di border molding, hasil yang kita inginkan pada saat ini semua sudah terborder molding. Waktu kita buka, saliva bisa mengalir ke dalam, terus waktu dibuka tuh ada tahanan kayak vakum. Jadi contohnya kayak apa sih? Saya pernah cerita ya, kayak mainan yang ditempel di kaca tuh, waktu dibuka tuh kan agak ketahan gitu. Maksudnya kayak itu ada tahanan, dia tidak bocor, berarti dia sudah vakum dan mencetak peripheral hasilnya. Kemudian pindah ke bawah ya, sama sebenarnya yang di bawah gitu ya. Kalian coba sama ke depan, cuman bedanya ini ada lidah, berarti kan harus lidahnya juga bergerak kiri kanan. Terus gerakannya juga beda, gerakan aktifnya yang berbeda gitu. Ditambah dengan apa? Itu yang harus kalian buka nanti ya. Harus kalian coba juga. Kemudian setelah ini semua vakum atas dan bawah, yang kalian akan lakukan saat kalian koas adalah ini dipotong galangan gigitnya, spacer malam. Ini kan dalamnya malam, luarnya akrilik ya, beda ya. Ini malam nih, bisa dicungkil. Ini harus dipotong menggunakan lekron panas, jadi panasin, dipotong. Jangan sampai hasil border moldingnya tuh ikut rempil. Kalau rempil ya udah ngulang gitu ya. Jadi harus hati-hati, potong panas, potong, baru dihilangkan ininya, spacer malamnya. Kemudian dilubangi pakai freezer, dilubangin untuk jalan keluarnya si kelebihan bahan cetaknya. Ini nggak isi spacer, nggak isi stopper. Nah itu setelah kalian pakai bahan cetak untuk mencetak model kerja, nanti kan kalian kalian bidding boxing, kalian cor, dapat model kerja. Setelah dapat model kerja, kalian itu buat galangan gigit ya, galangan gigit seperti ini full. Kalau untuk galangan gigit, kita tahapannya yang pertama kan sebenarnya sudah pernah ya. Nanti apa tahapan pertama apa? Sebelum itu apa? Ya bisa. Setelah itu, setelah periksa TMD, sebelum itu kesesuaian galangan gigit rahang atas. Jadi kesesuaian gigit galangan rahang atas itu ada filtrum, ada komisura, nasolabial, itu harus bagus ya. Jadi dia kita kontur dulu bibirnya supaya seperti poin-poin yang tadi, ditambah dengan waktu pasien dalam posisi resposisi itu galangan gigit itu terlihat 2 mili dari bibirnya. Itu untuk bibir normal. Kalau bibir panjang berapa? Bibir panjang berapa? Bibir panjang sama dengan bibir atau 2 mili di atasnya. Jadi naik dia lebih di atas. Biasanya yang lebih kelihatan tuh bibir bawahnya, gigi bawahnya. Kemudian kalau bibir pendek berarti kan 4 mili kelihatan di bawah. Itu harus dihafalkan ya. Kemudian setelah itu, setelah dia dapat 2 mili, baru masuk ke kesejajaran mana ininya, tali itu. Kalau kita mau ke sejajaran kan berarti trabus ala nasi trabus ya. Jadi kurang lebih di sini ini di plaster. Jadi ini nggak boleh miring ya. Kalau ini miring berarti hasilmu juga miring gitu ya.
Jadi kesejajaran pakai bedpock ya. Ini dimasukin ini. Kemudian biasanya minta pasien dengan jempolnya memegang ini gitu. Pasiennya lurus. Jadi nanti setelah ini kalian lihat dari depan interpupil sejajar nggak garis dengan garis tragus alanasi dengan ini. Jadi kalau dia sejajar berarti udah yang depan. Pindah ke samping. Pindah ke samping terus lihat gini. Ini garis yang kamu buat harus sejajar juga dengan ini. Ya, dengan bedpockmu. Kalau nggak sejajar berarti harus dikurangin. Mana Kati? Bikin ya. Ini nggak bawa koran. Ada? Kalau misalnya nggak sejajar berarti kan harus dibuat sejajar. Tergantung daerah apa yang bikin dia nggak sejajar ya. Kalau ngurangin itu nggak semua harus dikurangin loh. Sini taruh sini. Jadi misalnya bagian posterior kanan yang tidak sejajar berarti kan kurangin kayak gitu. Ya, kecuali semua tidak sejajar baru bisa kayak gini. Ini harus panas banget baru. Ulang lagi, cek lagi gitu loh sampai dia sejajar nantinya. Jadi kalau penetapan gigit tuh nggak boleh emosi. Kalau emosi ya udah nggak biasa. Jadi malahan jadi nambahin lagi malah kayak gitu. Ini harus mata kalian tuh sejajar. Misalnya ini ya, ini kan nggak sejajar ya kelihatannya. Ini naik, ini lurus gitu ya. Jadi ini yang harus dibuat lurus gerangan gigitnya berarti kan kurang lebih kayak gitu, harus di posterior yang dikurangin. Sama halnya juga kalau ininya miring berarti yang di anterior. Terus lihat juga dari samping ini udah sejajar apa belum ya, coba kamu lihat dari sini gimana, sejajar apa enggak. Tapi matamu harus sama ini nggak sejajar, nanti harus dikurangin lagi. Kalau ini mah ininya yang nggak sejajar nih ya, garisnya nggak sejajar, garis chamfernya ini yang nggak sejajar. Kemudian setelah sejajar semuanya, kamu mulai menghitung di Vico ini boleh dilepas di pasien. Kemudian setelah itu hitung gimana rumusnya. Gimana? Free space-nya mau pakai berapa? Cara nyari ras posisi gimana? Gitu ya. Berarti ini kan tutup ya, anggaplah tutup ya. Terus kita tandain dulu biasanya di ujung hidung, tergantung ya maunya ujung hidung, di bawah hidung atau yang mana mau dipakai, terserah. Misalnya pakainya kalau saya senangnya di tulang misalnya ya, di bawah hidung ya, jaringan keras soalnya, sama di dagu misalnya. Ini ditandain ya garis lurus, jangan bulat gede kamu tandain, nanti antara di atas sama di bawah tuh beda ukurannya. Jadi satu garis aja. Kemudian minta pasiennya, sebenarnya bukan ini ya, ini orang pakai ngitung crown nih. Sebetulnya enggak, gitu misalnya. Hitung ini berapa? Misalnya 79. Hitung, dicatat kan 79. Terus yang kedua lagi Pak gitu. Terus atau minta dia dalam posisi kayak relax, bengong, terus bibir terbuka sedikit, terus dihitung. Tidak apa-apa. Catat lagi sampai 5 kali, kemudian cari rata-ratanya biar hasilnya nggak cuma sekali ngitungnya, harus lebih dari 1 kali. Kemudian langsung dikurangi free space, biasanya saya pakai 2 mili. Langsung tuh, misalnya 70 tadi 79 dikurangin 2 mili, berarti kan 77. Oke, begitu sekarang kita mau buat kontak atas sama kontak bawah harus dinilai itu 77.
Jadi tapi sebelum itu pastikan dulu bawahnya nggak terlalu kembung gitu loh. Pas masuk tuh udah bagus juga konturnya, dikontur sedikit sampai dia bagus di bibir pasiennya. Kemudian kita siap berarti untuk nantinya mencocokkan atas dan bawah. Oke, kan ini atas, masukin ya. Kemudian bawah. Nih, terus pelan-pelan kita minta pasiennya gigit. Kalau nah seperti ini biasanya yang terjadi nggak bisa digigit, ada aja yang kena bagian posterior biasanya, misalnya yang buat dia nggak bisa berarti bagian posterior bawah yang dikurangin sampai dia bisa kontak. Misalnya ini sudah kalian kurangi, kalian harus jeli yang ngelihat yang mana titiknya yang bikin dia nggak bisa tutup. Itu biasanya juga untuk rahang atas ya 1 mili, 10 mili atau 1 cm di depan hanular notch ini harus dipotong. Nih, di sini dipotong nih 1 mili karena kan kita batas nyusunnya cuma sampai M2. Jadi dipotong, jadi yang lebih itu nggak diperlukan. Kemudian setelah dia bisa oklusi, misalnya bisa oklusi ya, ini udah atap semuanya, jadi ada freeways, bukan ada overjetnya, bukan rata gini, jadi ada overjetnya sedikit. Kemudian kamu hitung lagi sampai dinilai 77 yang tadi. Kalau sudah dinilai 77 berarti kan sudah benar tuh dimensi vertical occlusion, berarti baru poin itu kamu dapat baru dimensi vertical occlusion atau relasi vertikal ya. Relasi horizontal belum nih, berarti kita minta letak gigit, mencari letak gigit nih untuk horizontal. Caranya yang tadi yang kemarin ada 3 itu yang kita pakai ngecek. Yang pertama yang paling gampang dah Schilling method, minta pasiennya untuk menelan Pak, tahan, minta pasiennya tahan di posisi dia nelan. Kemudian kamu buka pipinya, tandain ini. Nih, tanda pertama. Terus habis itu biarin pasiennya dulu relax, kemudian cek lagi dengan nucleus Volkoff. Misalnya nucleus Volkoff berarti ini ditambahin dengan bulatan malam, ditempel di sini, ditempel di palatalnya. Masukin lagi. Kemudian dalam posisi menutup, minta pasien lidahnya menyentuh bulatan itu. Kan langsung otomatis akan ke belakang rahangnya. Kamu aja coba nyentuh langit-langit di belakang, pasti kan langsung ke belakang kan? Langsung nyari relasi sentris. Kemudian tahan posisi itu juga. Dan cek apakah garisnya masih sejajar. Kalau sejajar berarti mendekati yang pertama, berarti sudah sedikit benar. Cek lagi dengan posisi ketiga dengan dorsal fleksi. Di posisi paling belakang. Pandu pasien untuk menutup mulutnya, kemudian coba lagi dorong. Kalau sudah mentok berarti di situ posisinya. Cek lagi sudah sama nggak garisnya lagi. Kalau sudah sama berarti di situ kamu akan fiksasi. Oke. Berarti kamu akan fiksasi di posisi ini ya, di posisi yang sekarang. Sediakan paperclip, bawa paperclip, ada yang bawa. Jadi paperclip diambil sebagian, dipanasin, ditancepin di sini ya. Jadi fiksasi itu cara pertama. Cara kedua, kalau kalian punya bait registrasi berarti ini diambil, dipotong. Di atasnya ini dibuat kayak cerukan V, buat guratan V. Di bawahnya juga dipotong. Jadi kan V-nya akan bertemu seperti ini. Buat V kayak gini. Bukan gini, gini lah. Ya, kayak atas di sini misalnya, V bawah berarti di sini. Nanti tembakin bait registrasi kiri kanan ya, dibuat ya. Tembakin bait registrasi, serat, minta pasiennya gigit. Nanti akan terfiksasi dia di posisi itu. Kemudian setelah dia terfiksasi, kamu buat garis orientasi midline. Midline itu kalau misalnya cek ya frenulumnya miring, berarti kamu harus kayak gini buat midline ini. Makanya itu fungsinya kemarin di wajah normal apa enggak, ini hidung lurus apa enggak tuh ini. Cek misalnya
Oke, ditandain galangan gigit atas ke galangan gigit bawah, midline-nya. Gigit. Misalnya ini. Ya, ngikutin ini. Kalau frenulumnya tidak bisa kalian andalkan. Kalau bisa ya udah, buka bibir atas, bibir bawah, garisin biar midline-nya lurus. Kemudian setelah midline apa lagi garis orientasi? Hah? Smile line itu gimana? High clip line-nya namanya ya. Jadi high clip line itu minta pasiennya kayak senyum setinggi-tingginya. Itu nanti misalnya di sini, berarti ini garisnya. Kayak gitu buat. Ini semua ada fungsinya ya. Terus apa lagi setelah itu? Garis caninus. Berarti garis caninus itu ada di ujung bibir kalian nih. Misalnya ujung bibirnya di sini, langsung ditandain kayak gitu. Kayak gitu. Udah terfiksasi kan? Kalau sudah terfiksasi, pegang ini. Kamu mau lepasin kan? Dia sudah terfiksasi kan, nggak bisa dilepasin begitu saja. Jadi harus kamu pegang. Terus kan gini, minta pasiennya buka mulut. Dia kan melayang nih, baru dikeluarin. Nggak boleh lepas sama sekali. Jadi keluarnya juga jadi satu. Sebenarnya kalau terfiksasi ini kan kalian bisa coba caranya. Gimana caranya ngeluarin dari mulut. Saya udah kayak gini, udah terfiksasi, dicuci, dibalikin ke model kerja, mounting di artikulator. Kayak gitu tahapannya ya. Coba ya sekarang ya. Ada yang mau bertanya? Enggak? Coba ya yang rapi.